karena sering saya menyampaikan begini, dakwah yang paling efektif ini adalah ketauladanan. Ya. Kalau ceramah-ceramah itu saya mungkin sering mengatakan ya mungkin hanya sekitar 15-20% maksimal. Kita bisa berceramah kepada sejutaan umat, 10.000-an orang. Tapi berapa sih dampaknya begitu? Tapi ketika kita menampakkan ketauladanan dalam kehidupan, ternyata itulah sesungguhnya dakwah yang paling efektif. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi kekisruhan-kekisruhan seperti ini. Saya kira di mana saja menjadi tabiat manusia itu perlu ketauladanan. Di Amerika sekarang ini saya kira bangsa Amerika sedang memerlukan ketauladanan kepemimpinan. So itulah maka saya kira di mana saja kita perlu menjadi tauladan lah, minimal untuk keluarga kita sendiri, kepada masyarakat di sekitar kita, karena itu penting. Kemarin Donald Trump ketika terjadi kekisruhan di Minnesota mengatakan begini, kalau looting sudah mulai, shooting harus mulai. Looting, shooting. Artinya ini kan ungkapan yang tanpa dia pikirkan konsekuensinya. Seolah-olah harus tembak mati lah orang itu jalan. Padahal seorang presiden kalau ngomong pasti akan diambil serius. Ini sangat berbahaya. Maka saya kira ini sangat penting sekali kita yang siapa saja yang berada pada posisi leadership kepemimpinan harus betul-betul membangun ketauladanan ini. Dan kita umat Islam secara keseluruhan, kita harus yakin bahwa kita ini berada di posisi kepemimpinan. Kita harus menampilkan ketauladanan sebagai umat. Karena sering saya menyampaikan begini, dakwah yang paling efektif ini adalah ketauladanan. Ya. Kalau ceramah-ceramah itu saya mungkin sering mengatakan ya mungkin hanya sekitar 15-20% maksimal. Kita bisa berceramah kepada sejutaan umat, 10.000-an orang. Tapi berapa sih dampaknya begitu? Tapi ketika kita menampakkan ketauladanan dalam kehidupan, ternyata itulah sesungguhnya dakwah yang paling efektif. Dan ini pengalaman, betapa banyak orang-orang Amerika yang kemudian tertarik kepada Islam ini, bukan karena ceramah-ceramah, tapi karena pertemanan, temannya baik, kata-katanya sopan, santun. Baru di sana dia kemudian tertarik belajar. Bukan karena belajar buku dulu. Orang-orang Amerika ini secara umum kan agama nggak penting. Ya, agama nggak penting, apalagi agama Islam tentunya. Mana mau langsung membeli buku atau Quran. Tapi karena mulai dari pertemanan dulu, kemudian dia tertarik, baru kemudian dia membaca. Maka maksudnya adalah kita sekarang ini memerlukan ketauladanan. Dan dunia kita memerlukan ketauladanan. Ini ngomong-ngomong tentang dakwah di Amerika. Jadi sudah berapa lama Ustadz di Amerika tuh? Baru 23 tahun lebih ya. Pantes jadi bule Ustadz. Hidungnya belum berubah. 23 tahun ya, cerita-cerita kenapa ujuk-ujuk ada di Amerika gini, gimana ceritanya ini? Ya, jadi memang saya setelah tamat pesantren kan kuliah di Pakistan, S1, S2, kemudian ke Saudi Arabia mengajar selama 2 tahun. Di Saudi Arabia itulah di salah satu musim haji, saya ketemu dengan duta besar kita di PBB, namanya Bapak Nugroho Wisnumurti. Nah, waktu itu masyarakat Indonesia baru membeli gedung yang akan dijadikan Masjid Al-Hikmah itu. Nah, beliau kebetulan penasehat. Ya. Al-Ikhlas, jadi Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas. Bukan, Al-Hikmah. Oh, Al-Hikmah. Yang di New York, ya. Iya. Nah, jadi beliau kemudian tiba-tiba setelah saya ceramah manasik haji di konsulat di Jeddah, beliau mengatakan, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Nah, singkat cerita saya iyakan. Alhamdulillah saya tiba di kota New York tahun 96 bulan Desember. Kemudian memimpinlah masjid itu sambil bekerja di perwakilan kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena masjid kita belum mampu membayar kita untuk kita perlu ongkos hidup kan. Nah, alhamdulillah terjadi 9/11. 9/11 terjadi ini kemudian merubah semuanya, membuka jalan bagi kami untuk melakukan lebih luas lagi. Saya menjadi imam di Islamic Center Kota New York, masjid yang terbesarnya kira-kira begitu selama sekitar 14 tahun sampai tahun 2014. Nah, alhamdulillah 2014 kemudian saya mendirikan Yayasan Nusantara Foundation ini dan bergerak di beragam bidang termasuk presentasi Islam di universitas. Dulu pernah hadir di seminar kita di PBB, bagaimana seminar Islam PBB. Ya, kemudian beberapa seminar lain ya, itu Nusantara Foundation. Nah, sekarang ini Nusantara Foundation mengambil tantangan baru, insya Allah mendirikan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Nah, ini yang kami lakukan selama ini.
Dan alhamdulillah perjalanannya lancar, banyak teman-teman kita yang bisa minimal, karena dakwah kita ini kan bukan mengislamkan, kita tidak bisa mengislamkan siapa-siapa. Yang mengislamkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Kita benar. ini hanya berkewajiban menyampaikan saja. Jadi minimal alhamdulillah ada beberapa yang kemudian berubah pikiran, berubah pandangan, termasuk seorang pendeta Yahudi yang mungkin mana bukunya itu. Saya menulis buku dengan seorang pendeta ini, saya tidak mempromosikan ini, tapi ini anak-anak Ibrahim ini, buku yang saya tulis bersama pendeta Yahudi. Ini pendeta Yahudi yang sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada orang Islam. Ketika ketemu saya nggak mau salaman. Tapi alhamdulillah 6 bulan kemudian mau ketemu. Lalu saya tanya, kenapa dulu nggak mau salaman? Dia katakan, I did not like Islam. Saya nggak suka Islam, saya nggak suka Muslim. Kenapa mau ketemu sekarang? Dia katakan, karena saya sudah melihat Anda di beberapa TV dan nampaknya Anda adalah duta Islam yang baik. Gitu. Akhirnya kita dialog, saling bertanya. Singkat cerita, tidak saja bersahabat, tapi sekarang ini dia sering membela Islam. Dan akhirnya menulis buku bersama saya, pengantarnya Presiden Bill Clinton. Artinya apa? Dakwah kita ini merubah persepsi dulu pertama. Itu saya anggap sebagai pembersihan lahan. Setelah itu ya Allah yang Maha tahu siapa yang akan diberikan pahala, hidayah, siapa yang tidak. Ya, tepat sekali. Senang dengarnya Ustadz bahwa memang menjadi pendakwah itu yang paling penting adalah mendakwahi dirinya sendiri. Jangan sampai omongan kita, kemudian perilaku dan hati kita tidak nyambung. Ngomong-ngomong Islam, tapi hati kurang Islami. Sepakat Ustaz, dan kita lebih berat nanti di akhirat nih hisabnya, ya nggak? Karena dikasih ilmu lebih banyak, dikasih kesempatan berdakwah lebih banyak. Katanya nanti dia di akhirat yang kedua dihisab sesudah mujahid kan para ulama, Ustaz. Nah, benar kan? Nah, Ustaz bagian kedua nih, kalau saya sih bagian ngedoain aja dari jauh.